Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta didik SMK Karya Guna Bakti yang saya banggakan, melanjutkan pembelajaran pemeliharaan sasis dan sistem pemindah tenaga kendaraan ringan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi menerapkan cara perawatan sistem kemudi tenaga atau lebih dikenal dengan power steering. Sistem power steering adalah merupakan peralatan tambahan pada sistem kemudi yang berfungsi untuk meringankan kerja pengemudian. Karena memang pada sistem kemudi manual masih dirasakan kerja pengemudian itu cukup berat. Adapun hal-hal yang mempengaruhi beratnya kemudi, yang pertama adalah pengemudian dengan kecepatan rendah, apalagi pada saat kita parkir, maju mundur itu tidak mungkin dengan kecepatan yang tinggi. Dan pada saat maju mundur di posisi parkir, kita cenderung untuk membelokkan sistem kemudi atau setir. Nah, karena kecepatannya rendah, kita masih merasakan bahwa gerak roda kemudi itu cukup berat. Yang kedua, halnya mempengaruhi beratnya kemudi adalah kesalahan penyetelan geometri roda. Geometri roda yang dimaksud adalah sudut-sudut pada roda depan, di mana kesalahan penyetelan sudut-sudut roda depan atau geometri roda ini berpengaruh terhadap berat ringannya pengemudian. Hal berikutnya yang ketiga, tekanan ban yang rendah. Ini terjadi pada saat ban pada roda-roda memiliki tekanan angin yang tidak sesuai dengan spesifikasinya. Berkendara dengan ban yang tekanannya rendah atau bahkan kempes, ini juga berpengaruh terhadap sistem pengemudian, di mana kita merasakan kemudi itu cukup berat untuk dibelokkan. Kemudian profil ban. Sejumlah ban itu cenderung untuk, atau sejumlah ban banyak yang memang memiliki profil dengan lebar ban lebih besar dibandingkan dengan tinggi ban. Nah, kondisi ban dengan profil ban lebih lebar ini juga berpengaruh terhadap pengemudian, karena jumlah atau luas ban yang bersentuhan dengan jalan itu lebih luas atau lebih lebar, sehingga gesekan ban dengan jalan itu lebih besar atau lebih tinggi, sehingga mempengaruhi beratnya roda kemudi. Kemudian perbandingan gigi kemudi yang tinggi, ini yang kelima. Perbandingan gigi ini merupakan bagian dari gearbox atau roda atau steering gear yang digunakan pada sistem kemudi, di mana perbandingan gigi yang tinggi itu cenderung juga mempengaruhi beratnya kemudi. Kemudian kerusakan pada sistem pompa. Ini terjadi pada sistem kemudi dengan kondisi sudah power steering, di mana terjadi masalah pada pompa power steeringnya. Ini pun akan mengakibatkan pengemudian menjadi lebih berat atau terasa seperti sistem kemudi manual. Prinsip kerja power steering ada 3. Yang pertama, penguat tenaga kemudi bekerja atas dasar tekanan fluida. Fluida yang digunakan biasanya sejenis ATF atau Automatic Transmission Fluid.
Kemudian yang kedua, tekanan fluida didapatkan dari pompa yang digerakkan oleh motor. Jadi nanti ada komponen fan pump yang berfungsi untuk mendorong ataupun menekan fluida. Yang ketiga, tekanan fluida diatur oleh katup untuk diarahkan ke silinder sebelah kiri atau kanan. Ini terjadi pada saat belok atau dikembalikan ke reservoir pada jalan lurus. Nah, perhatikan cara kerja sistem power steering pada saat berjalan lurus. Namun sebelumnya perhatikan bagian-bagiannya yang ditunjukkan oleh angka 1 atau PP. Itu nama komponennya adalah fan pump. Nomor 2 itu control valve, di mana di dalam control valve ini ada 3 valve atau 3 katup, ada P1, P2 dan P3. Yang ketiga ada power cylinder di bagian bawah, di mana power cylinder ini berisi minyak fluida. Kemudian yang keempat ada power piston di bagian tengah, di mana piston ini bisa bergerak ke kiri atau ke kanan berdasarkan tekanan dari nanti fluida sebelah kiri atau sebelah kanan yang menekan. Kemudian yang kelima, steering linkage. Ini sudah bagian dari lengan-lengan kemudi yang nantinya akan diteruskan ke roda sebelah kiri atau roda sebelah kanan. Nah, pada saat berjalan lurus, perhatikan dari pipe ada arah tanda panah turun ke bawah. Karena kondisi dari kontrol valve ini masih lurus, sehingga minyak fluida itu akan diteruskan terus ke bawah ke P3. Karena memang aliran dari P1, P2 itu akan sama, sehingga katup P3 juga terbuka, P1, P2, P3 juga terbuka, sehingga minyak fluida itu cenderung untuk bergerak ke P3 untuk selanjutnya dikembalikan ke pipe atau ke reservoir. Nah, pada kondisi ini menyebabkan power piston nomor 4 tidak bergerak ke kiri ataupun tidak bergerak ke kanan, atau tetap diam di bagian tengah, sehingga roda kiri dan roda kanan tetap dalam kondisi yang lurus atau tidak berbelok. Nah, perhatikan yang kedua, cara kerja atau diagram kerja pada saat berbelok. Saat belok kiri, fluida dari pipe atau fan pump akan diteruskan turun ke bawah. Nah, pada saat kondisi belok kiri, di mana P1 atau valve 1 itu tertutup, valve 3 juga tertutup, sehingga yang terbuka adalah valve 2. Sehingga minyak fluida dari fan pump akan diteruskan ke P2, selanjutnya didorong ke bawah, yang nantinya akan mendorong power piston untuk bergerak ke arah kiri. Dan selanjutnya minyak fluida yang ada di sebelah kiri dari ruang silinder akan didorong ke atas melalui katup P1 terus ke P3, lalu diteruskan ke fan pump atau ke reservoir. Untuk berikutnya diteruskan ke P2 untuk masuk ke silinder sebelah kanan, sehingga pada kondisi ini kemudi akan berbelok ke kiri. Nah, ini ditunjukkan komponen power steering untuk tipe steering gear recirculating ball. Terdapat penambahan konstruksi pada steering gear recirculating ball, di mana di situ terdapat bagian-bagian dari power steering, ada
reservoir, ada control pump, ada drag link, dan ada juga fan pump. Adapun tie rod dan steering column itu merupakan bagian yang sudah ada pada sistem kemudi manual. Berikutnya komponen power steering untuk tipe steering gear rack and pinion. Di sini juga terdapat bagian penambahan, yaitu ada reservoir, ada fan pump, ada pipa pendingin, dan juga ada control pump. Sementara steering gear, adapun steering column, steering linkage itu merupakan bagian-bagian yang terdapat pada sistem kemudi manual untuk steering gear jenis rack and pinion. Perhatikan konstruksinya, konstruksi penambahannya lagi-lagi terdapat pada steering gearnya saja perubahannya. Adapun yang lainnya itu sama. Nah, ini kondisi dari fan pump atau bagian-bagian dari fan pump. Yang atas itu ada reservoir, 2 itu puli, 3 itu fan plate, 4 cam ring, 5 rotor, 6 itu plow control pump. 2 puli ini digerakkan oleh mesin itu sendiri, sehingga untuk bekerjanya sistem kemudi power steering itu bisa berfungsi dengan baik pada saat kendaraan atau mesin sudah dihidupkan. Baiklah, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.